Gereja memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Maka oleh karena itu, gereja menanamkan kasih seperti Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Terus terang, gereja juga terlibat di dalam soal meningkatkan dan menjaga pluralisme di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi harapan pendekatan gereja di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah menghormati hak hidup individu, menghormati kelompok, lembaga, organisasi, menghargainya, apapun perbedaannya di sana. Maka gereja terjun untuk bisa bersosialisasi, bergaul, berteman dengan masyarakat lainnya, apapun perbedaan, apapun lembaganya, apapun organisasinya. Kedua, gereja terbuka terhadap perbedaan. Kedua, gereja tidak memaksakan kehendak dan melaksanakan doktrinnya, melaksanakan ibadahnya, tidak memaksakan imannya kepada orang lain. Dan keempat, saling membantu, di mana gereja juga peduli terhadap sesama. Dan yang kelima adalah menghargai dan tidak mengejek keyakinan yang lain atau satu dengan yang lain. Karena setiap keyakinan itu adalah hak Tuhan untuk menentukan baginya apakah dia layak berada dalam kerajaan surga atau tidak. Bagaimana gereja menghargai pluralisme, di mana gereja juga, pimpinan-pimpinan gereja khusus di tempat kami, bahwa kami meningkatkan hubungan komunikasi antara umat beragama. Gereja turut memperhatikan dan melibatkan diri untuk saling menerima dengan yang lain, antara lembaga, antara yang beda keyakinan, untuk saling diskusi dan saling berbagi dalam pandangan-pandangan untuk meningkatkan keimanan, sehingga kehidupan manusia sosial setara di hadapan Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada semua responden di kegiatan FGD kita kali ini yang membahas tentang pandangan dan peran gereja dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat dan pembangunan nasional. Dan saya akan berdiskusi dengan 10 responden dengan 4 pertanyaan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pendapat dari Bapak Pendeta mengenai peran gereja dalam menjaga kerukunan? Kepada responden yang pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebagaimana yang telah kita lihat atau kita dengar dari video yang disampaikan oleh beliau, gereja turut berperan aktif dalam menjaga pluralisme untuk meningkatkan kerukunan di sekitar kita. Hal ini dapat dilihat dari contoh nyata yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Gereja ikut membantu sesama masyarakat di sekitar kita, tidak hanya yang seiman dengan kita, maupun yang berbeda iman dengan kita. Hal ini menunjukkan kalau gereja turut berperan aktif menjaga pluralisme untuk meningkatkan kerukunan di sekitar kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dipersilahkan kepada responden yang kedua. Terima kasih. Tanggapan saya adalah kita harus saling mengasihi dengan masyarakat di sekitar kita, tidak hanya dengan yang seiman. Tapi kita harus juga berteman, bergaul dengan yang berbeda dengan kita. Kita dapat berteman dengan siapa aja tanpa melihat ras, suku, dan agama. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan kita yang kedua. Sebagai seorang mahasiswa, bagaimana pandangan Anda tentang hubungan gereja dengan kerukunan antar umat beragama di lingkunganmu serta di Indonesia? Dipersilahkan kepada responden yang ketiga. Saya sebagai seorang mahasiswa, pandangan saya pribadi mengenai hubungan antara gereja dengan kerukunan antar umat beragama di lingkungan saya dan di Indonesia tampak memiliki hubungan yang baik. Terbukti dari sikap toleransi yang diperlihatkan antar umat beragama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka mau bekerja sama dan saling menghormati hak mereka,
satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada responden yang keempat. Baik, terima kasih. Hubungan gereja dan kerukunan umat beragama itu sejalan karena gereja dapat menjadi agen perubahan atau agen penggerak dalam menghargai kerukunan seperti yang diajarkan Yesus Kristus tentang kasih dan saling menghargai. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan kita yang ketiga. Menurut saudara, kerukunan umat beragama manfaatnya sendiri seperti apa? Dipersilakan kepada responden yang kelima. Baik, terima kasih. Menurut saya, kerukunan umat beragama itu saat adanya rasa toleransi dan sikap saling menghargai antar umat agama satu dengan umat agama yang lainnya. Manfaatnya itu terciptanya keharmonisan dalam hubungan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya kepada responden yang keenam. Baik, terima kasih. Jadi kerukunan umat beragama itu sama seperti yang diungkapkan Agnes tadi ke responden sebelumnya, yaitu antar umat beragama saling bertoleransi atau saling menghargai. Jadi manfaat pada diri sendiri, jika kita sudah bertoleransi, berarti kita sudah mempererat tali persaudaraan. Tidak dilihat dari latar belakang agama dan suku. Jadi manfaat ke diri kita sendiri, kalau menurut saya, kita sudah dapat belajar menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada responden yang ketujuh. Menurut saya, kerukunan umat beragama itu seperti saling menghormati satu sama lain, tidak mengganggu waktu ibadah agama lain, dan manfaatnya adalah adanya keharmonisan antara satu agama dengan agama yang lain. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Menurut saudara, apa saja contoh bentuk kegiatan yang Anda ketahui mengenai kerukunan antara umat beragama? Dipersilahkan kepada responden yang ke-8. Menurut saya, kegiatan yang mencerminkan antar umat beragama yaitu seperti melakukan open house atau berkunjung ke tetangga ketika hari besar keagamaan dari masing-masing agama. Bisa juga saling berbagi tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian dipersilahkan kepada responden yang ke-9. Baik, beberapa contoh kegiatan seperti saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama, ikut andil dalam pengamanan hari besar umat yang berbeda agama maupun yang satu agama dengan kita, melakukan kampanye mengenai pentingnya sikap toleransi yang harus ditanamkan sejak dini, dan beberapa contoh lain yang dapat membangun kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dipersilahkan kepada responden yang ke-10. Baik, terima kasih. Menurut saya, contoh kegiatan dari kerukunan antar umat beragama seperti tidak membunyikan petasan pada saat agama lain sedang menjalankan ibadah, serta melakukan aksi kerja bakti atau gotong royong tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jadi dari FGD kali ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa dan umat yang beragama harus berperan aktif dalam menjaga kerukunan dari mulai saling tenggang rasa dan toleransi, serta saling menghargai antar umat beragama. Begitu juga dengan gereja yang memiliki peran besar dalam menjaga kerukunan beragama dan pondasi sebagai menciptakan kerukunan. Sekian dari FGD kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada responden yang telah menyempatkan waktunya. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi.